Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sinka Aprilia, dan saya Putri Mardiansari. Ya, kami akan mempresentasikan mengenai optik geometri sebagai tugas dari mata kuliah Kapitas Rek. Baik, langsung aja kita mulai videonya. Ya, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang optik. Optik itu ada dua, ada optik geometri juga ada optik fisis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang optik geometri. Optik geometri itu bahas tentang apa aja? Optik apa yang dibahas tentang optik geometri? Di sini kita membahas tentang pemantulan dan pembiasan. Ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi pemantulan. Apa sih itu pemantulan? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Ya, pemantulan itu apa? Mantul gitu ya. Pemantulan itu adalah peristiwa seberkas cahaya, ada cahaya jatuh pada bidang permukaan pantul. Jadi ada cahaya nih mantul, itu namanya pemantulan. Jadi dia adalah peristiwa seberkas cahaya yang jatuh pada permukaan bidang pantul. Ya, pemantulan itu dibagi menjadi dua, ada pemantulan teratur juga ada pemantulan baur. Jadi pemantulan teratur itu seperti apa, pemantulan baur itu seperti apa? Dari namanya aja kita sudah bisa mendefinisikannya. Jadi kalau ada pemantulan teratur, kita punya sebuah bidang pemantulan teratur. Ini pemantulan teratur ya. Adalah seberkas cahaya yang dipantulkan ke satu arah. Ada seberkas dipantulkan searah. Di sini juga ada sinar datang dipantulkan lagi. Ada sinar datang dipantulkan lagi searah. Jadi arahnya sama. Sedangkan pemantulan baur kita punya pemantulan baur itu terjadi pada bidang yang kasar, tidak rata, ya. Ada sinar datang dipantulkan, sinar datang lagi dipantulkan lagi, ya. Jadi tidak sama antara sinar yang ini dengan yang ini, pemantulannya tidak sama, makanya disebut dengan pemantulan baur karena dia terjadi pada bidang yang kasar atau tidak datar, makanya dia terbentuk pemantulannya tidak searah. Oke, selanjutnya kita ada ingat tentang Snellius. Oke, Snellius itu mengatakan apa? Dia menyatakan tentang sinar datang, sinar pantul, dan juga garis normal. Kita punya bidang. Kita punya bidang datar. Oke, anggap saja di sini kita punya garis normal. Garis normal itu tadi apa? Ini garis normal ya. Garis normal ini adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Selanjutnya kita punya sinar datang. Sinar datang dari sini. Ini sinar datang. Dipantulkan. Oke. Sinar pantul. Ya. Snellius mengatakan dari gambar sini di mana sudut sinar datang atau I besarnya sama dengan sudut sinar pantul atau R kecil ya. Maka Snellius mengatakan bahwa sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Oke. Sampai sini sudah paham?
Selanjutnya kita akan bahas pemantulan pada cermin datar. Pemantulan pada cermin datar. Oke, kita punya sebuah cermin datar. Oke, ini sebilang cermin datar. Oke. Andaikan kita punya benda pensil. Pensil kita gambarkan di sini. Oke. Kita punya pensil. Nah, kita akan melihat sifat-sifat bayangan dari cermin datar itu seperti apa. Apabila ada sinar datang, tegak lurus dengan bidang, maka akan dipantulkan kembali. Maka perpanjangannya akan lurus terbentuk di belakang bayangan. Ini dengan garis putus-putus ya. Nah, selanjutnya sinar datang lagi dari sini. Dipantulkan. Oke. Sama ya, di sini sinar datang, di sini sinar pantul. Nah, sinar pantulnya diperpanjang dengan garis putus-putus. Oke, di sini dia bertemu atau berhimpit. Kita punya titik satu di sini. Oke, selanjutnya ada sinar datang lagi. Misalkan dia tegak lurus lagi di bawah. Oke, sinar datang dengan sinar pantul sejajar, kan diteruskan tegak lurus di belakang cermin. Oke, selanjutnya sinar datang lagi. Bentuk sudut yang sama ya. Oke. Ini sinar pantulnya maka akan diperpanjang ke belakang sini. Maka dia akan berhimpit ya. Kita sudah menemukannya. Jadi di sini adalah bentuk bayangan dari pensil. Oke, maka dari sini kita bisa mendefinisikan sifat dari sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Di sini dia jarak benda dengan jarak bayangan sama, maka S sama dengan S aksen. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Maka di sini H sama dengan H aksen. Oke.
dari penjelasan tadi, maka sifat-sifat dari cermin datar, bayangan yang dibentuk oleh cermin datar bisa kita simpulkan bahwa S sama dengan S aksen. Oke, H atau tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Karena bayangan itu terbentuk di belakang cermin, maka bayangannya bersifat maya, bayangan maya. Selanjutnya lagi, bayangan yang terbentuk yaitu tegak. Karena yang di sini membentuk titik di sini dan sebenarnya yang di sini membentuk titik di sini, maka dia tegak. Juga besarnya sama dengan objek aslinya. Jadi dia ada tegak dan sama dengan asli. Oke, kenapa bisa kita katakan dia hasilnya sama? Karena pada cermin datar itu dari kelengkungan sama dengan tak hingga, di mana F sama dengan setengah dari M. F sama dengan tak hingga juga. Nah, kita ambil persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, karena 1/F itu tak hingga, F ini terhingga, maka dia 0 sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita pindah ruaskan, 1/S aksen sama dengan 1/S. Kita ingatkan jadi S minus S aksen sama dengan S. Pindah ruas lagi jadi S aksen sama dengan minus S. Tanda minus di sini menandakan bahwa bayangan bersifat maya. Selanjutnya kita akan membayangkan apabila ada sebuah cermin datar. Semuanya sudah dicatat ya. Apabila ada dua buah cermin datar saling berhimpit dan membentuk bayangan. Oke, di sini dia membentuk sudut. Di sini ada cermin A, di sini ada cermin B. Di sini ada sebuah benda. Dari sini kita bisa merumuskan N, bayangan yang terbentuk, sama dengan N sama dengan 360 derajat dibagi dengan sudut yang berhimpit ditambah dengan M. M ini adalah hasil pembagian dari 360 derajat dibagi dengan sudut. Nih, apabila dia hasilnya genap, maka dia positif. Dan apabila pembagian itu antara 360 derajat dibagi dengan sudutnya itu hasilnya ganjil, maka nilai M-nya akan negatif. Sampai sini paham? Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pemantulan pada cermin cembung. Oke, selanjutnya itu adalah pemantulan pada cermin cembung. Kita gambar dulu. Di sini kita punya cermin cembung. Cermin cembung itu dia punya titik fokusnya di belakang cermin.
jari-jari kelengkungan 2 kali dari F. Titik fokus di belakang. Baiklah, kita akan mengidentifikasi bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Misalkan di sini kita punya benda. Ini benda. Benda ini sinar datang dari benda lurus dengan bidang akan dipantulkan seolah-olah menuju titik fokus. Karena dia seolah-olah, maka dia akan membentuk garis putus-putus. Selanjutnya, sinar datang menuju seolah-olah menuju titik fokus. Maka akan dipantulkan sejajar dengan bidang. Oke, kita tarik garis putus-putusnya. Oke, jadi di sini ada titik di mana dua garis tadi bertemu, maka di sini adalah bayangan bendanya. Oke, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan sifat dari bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung, yaitu dia maya. Kenapa maya tadi? Karena dia berada di belakang cermin. Tegak. Dan ukurannya diperkecil. Baiklah, dari gambar yang dijelaskan tadi kita bisa melihat hubungan antara titik fokus, jarak bayangan, dan jarak bayangan dengan jarak benda. Bisa kita tuliskan yaitu 1 per F sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Maka di sini perbesaran bayangan yaitu S aksen per S mutlak atau H aksen per H mutlak. Kenapa mutlak? Karena hasil perbesarannya harus selalu positif. Selanjutnya kita akan masuk ke cermin cekung. Pada cermin cekung, titik fokus dia ada di depan cermin. Di sini ada ruang 1, R itu 2 kali fokus, berarti di sini R, di sini ada ruang 2, di sini ada ruang 3, di sini ada ruang 4. Selanjutnya misalkan kita punya benda, bendanya ada di ruang 3. Sebuah benda berada di ruang 3. Pantulkan pada cermin dan mantul melalui titik sinar datang
maka di sini kita menemukan sebuah perpotongan. Nah, bayangan ini terbentuk pada ruang 2. Sifatnya apa? Sifat dari yang kita gambarkan ini, bisa kita lihat bahwa dia nyata. Kenapa nyata? Karena dia ada di depan cermin dan diperkecil. Oke, selanjutnya di mana bayangan itu bisa dirumuskan ruang benda. Bayangan terbentuk ruang benda ditambah ruang bayangan, hasilnya akan selalu sama. Seperti ini. Ketika benda itu ada di ruang 3, maka bayangan akan terbentuk di ruang 2, ya kan? 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi apabila nanti ada misalkan benda di ruang 2, maka bayangannya akan terbentuk di ruang 3. Sebaliknya, maka dari itu sebenarnya sifat bayangan pada cermin cekung itu ada banyak, tergantung di mana benda itu diletakkan. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pembiasan. Oke, pembiasan itu sendiri merupakan pembelokan arah cahaya akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda. Di sini ada Snellius yang mengatakan bahwa disebut dengan hukum Snellius, yaitu sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang data, ya, terletak pada satu bidang data. Nah, bagaimana penggambarannya? Jadi ini bisa digambarkan seperti ini, ya. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal. Garis normal, oke, sebelumnya digambarkan dulu bidang batas mediumnya. Di sini bidang batas medium, bidang batas medium. Kemudian di sini nanti gambarkan garis normal. Garis normalnya tegak lurus dengan bidang batas. Jadi misalkan ada seberkas sinar yang menuju medium lain, ya, dari suatu medium menuju medium yang lain yang berbeda kerapatannya. Di sini kita namakan sinar datang, ya, sinar datang. Kemudian yang ini tadi garis normal. Oke, nah sinar ini sendiri menurut sifat cahaya, kalau dia tidak melalui medium yang berbeda itu akan diteruskan, ya. Karena cahaya sifatnya merambat lurus. Tapi karena dia melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, maka akan terjadi pembelokan arah sinar. Ya, jadi kalau misalkan di sini medium yang pertama itu dari medium yang renggang, kemudian menuju medium yang rapat, lebih rapat, itu maka pembelokannya akan mendekati garis normal. Pembelokan arah cahayanya akan mendekati garis normal, kayak seperti ini. Ya, jadi ini sinar datang, ini sinar biasnya. Sinar bias. Oke. Kemudian terbentuklah sudut, ya, sudut antara sinar datang dengan garis normal. Ini disebut sudut datang I. Kemudian antara sinar bias dengan garis normal disebut sudut bias R, ya. Jadi I itu adalah sudut datang, R-nya adalah sudut bias. Oke. Kalau dari medium renggang ke medium
dibandingkan sudut bias R. Karena dia di sini pembelokannya mendekati garis normal. Oke, lanjut. Bagaimana kalau seandainya dibalik dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang? Maka nanti pembiasannya ini garis normal ya. Ini bidang batas. Maka ini sinar datang ya, misalnya dari medium yang rapat ke medium yang lebih renggang. Nah, ini akan dibiaskan menjauhi garis normal seperti ini, sehingga didapat sudut datang I, ini sudut biasnya R. Sudut datangnya I itu lebih kecil dibandingkan R. Ini menjadi kalau cahaya di sini melewati medium dari rapat ke medium renggang seperti itu. Nah, medium tempat sinar datang berasal itu disebut medium 1 ya. Jadi di mana di sini kita menyebutnya ada N1 ya, ini tempat sinar datang berasal, medium tempat sinar datang berasal. Nah, sedangkan N2 itu adalah medium tempat sinar bias. Nah, di sini berarti kalau sinar datangnya dari sini medium renggang, berarti medium renggangnya adalah N1, kemudian medium rapatnya N2. Kalau yang sebelah sini berarti medium rapatnya yang N1, medium renggangnya N2. Nah, hubungannya bagaimana? Sudut datang kemudian dengan indeks bias medium itu menurut Snellius, bisa dituliskan sebagai berikut ya. N1 indeks bias 1 dikali sin sudut datang sin I sama dengan N2 atau indeks bias kedua tadi tempat sinar bias ya, dikalikan sin sudut bias sin R ya. Ini hukum Snellius. Nah, di mana N itu kan tadi indeks bias ya. Indeks bias itu sendiri adalah di sini indeks bias itu sendiri itu perbandingan antara kecepatan rambat cahaya di ruang vakum dengan kecepatan rambat cahaya dalam medium ya. Itu pengertian dari N, indeks bias. Sehingga kalau dituliskan N itu berbanding terbalik dengan kecepatan rambat cahaya dalam medium ya. Dituliskan seperti ini. N berbanding terbalik dengan kecepatan rambat cahaya dalam medium. Sehingga persamaan ini dapat dijabarkan menjadi N1 per N2 sama dengan, nah lihat di sini berarti kecepatannya yang di medium 1 V1-nya di bawah, V2-nya di atas seperti itu. Nah, V itu kecepatan rambat cahaya itu dari kecepatan dari panjang gelombang, dikali frekuensi ya. V sebanding dengan V sebanding dengan panjang gelombang, sehingga di sini sama dengan lambda 2 panjang gelombang 2 dibagi panjang gelombang 1 seperti ini. Oke, terus kalau dengan sinnya berarti dilanjutkan ya, sama dengan sin R ya per sin I. Nah, ini lebih lengkapnya persamaannya. Oke, ya. Ini N2 sin R, N1 sin I. Oke, seperti itu. Oke, tadi sempat disinggung mengenai indeks bias ya. Apa itu indeks bias? Jadi, sini saya akan membahas mengenai indeks bias. Indeks bias dimulai dari indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak dilambangkan N. Oke,
indeks bias itu sendiri merupakan perbandingan antara kecepatan lambat cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di dalam medium yang dapat dituliskan sebagai M sama dengan C per Vm. C ini kecepatan lambat cahaya di ruang vakum, Vm ini kecepatan cahaya di dalam medium. Nah, itu ya. Kecepatan lambat cahaya C itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, nih, besarnya C, kecepatan lambat cahaya di ruang hampa. Oke, kalau V medium dia relatif ya. N tadi adalah indeks, di mana N tadi adalah indeks di bias. Indeks bias mutlak ya. Kemudian tadi C kecepatan lambat cahaya dalam ruang hampa, kecepatan cahaya di ruang hampa. Oke, kemudian Vm tadi kecepatan lambat cahaya dalam medium. Oke, lanjut. Berikutnya adalah indeks bias relatif. Ya, simbolnya N juga. Nah, simbol di sini indeks bias relatif adalah perbandingan kecepatan lambat cahaya dalam bahan ya, bahan satu misalnya dengan kecepatan lambat cahaya dalam bahan yang kedua. Nah, jadi perbandingan antara kecepatan lambat cahaya di dalam bahan pertama dengan kedua. Jadi ini jenis bahannya berbeda. Oke, baik, sehingga dapat dituliskan M21 sama dengan N2 per N1, indeks bias di medium di bahan 2 berbanding indeks bias di bahan 1. Oke. Kemudian di sini N itu kan berbanding terbalik dengan kecepatan lambat cahaya di medium, sehingga tulisannya yaitu N21 sama dengan V1 per V2. Ini berbanding terbalik ya. Sama dengan, nah ini V sebanding dengan panjang gelombang. V itu kan panjang gelombang dikali frekuensi, dia sebanding dengan panjang gelombang, sehingga dapat dituliskan sama dengan lambda 1 per lambda 2 ya. Nah, ini tentang indeks bias relatif. Oke, selanjutnya mengenai jenis lensa. Jadi jenis-jenis lensa, kita bicara pembiasan. Oke, jenis-jenis lensa dimulai dari jenis lensa konvergen atau lensa cembung. Oke, lensa konvergen yaitu lensa yang mengumpulkan sinar di satu titik, yaitu titik fokus. Sifatnya mengumpulkan sinar. Oke, jenis lensanya ada 3. Yang pertama plan convex ya, ini plan itu datar, convex ya. Ini namanya lensa plan convex. Kemudian yang kedua biconvex. Nah, seperti ini gambarnya, biconvex. Ya, biconnya 2 ya, jadi double convex ya, biconvex. Kemudian
Kemudian yang berikutnya adalah convex, konkav. Nah, seperti ini. Yang sebelah sini convex, cembung ya. Kemudian sebelah sini konkav, cekung. Jadi convex, konkav. Oke. Yang berikutnya jenis lensa divergen. Divergen artinya menyebarkan sinar ya. Jadi sinar-sinar yang mengenai lensa divergen itu akan disebarkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Itu artinya divergen ya. Yaitu cermin lensa cekung ya. Lensa cekung. Jenisnya yang pertama adalah plan konkav, plan konkav. Jadi gambarnya seperti ini. Plan konkav. Oke, yang kedua adalah bikonkav. Bikonkav jadi begini gambarnya. Bikonkav itu double cekung ya. Bikonkav. Kemudian yang terakhir adalah konkav. Yang terakhir adalah konkav konvex ya. Jadi yang ini konkav, ini konvex. Konkav, konvex. Sekarang akan dijelaskan mengenai sinar-sinar istimewa. Yang pertama yaitu sinar istimewa pada lensa konvergen atau lensa cembung. Yang pertama, ini lensa cembungnya yang misalkan seperti lurus ini ya, ini ditandai dengan tanda positif karena kalau lensa cembung fokusnya bernilai positif. Ini tanda dengan positif. Kemudian kalau lensa itu kan ada titik fokusnya dua ya, depan belakang. Ini F1, ini F2. Kemudian ada jari kelengkungan R1, yang ini R. Ya. Nah, misalkan sinar istimewa pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama itu akan dibiaskan melalui titik fokus. Jadi melewati titik fokus F2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus ya, itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke, yang kedua. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan ya. Pusat kelengkungan lensa akan diteruskan ya, tidak dibiaskan tapi diteruskan. Oke. Kemudian tiga, sinar istimewa pada lensa cembung. Selanjutnya adalah sinar istimewa pada lensa cekung ya, atau divergen. Lensa cekung atau divergen. Yang pertama adalah ini dimisalkannya negatif ya, karena fokusnya benar negatif. Ini F1, ini fokus 1, ini fokus 2, R2, R1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokusnya atau titik api. Nah, di sini. Oke, ini sifatnya divergen tadi kan, menyebarkan sinar. Oke, yang kedua yaitu
terakhir sinar datang melalui pusat kelengkungan akan diteruskan bersama ya dengan oke, ini adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cembung dan cembung. Di sini saya menjelaskan mengenai contoh pembentukan bayangan. Yang pertama pada lensa cembung. Gambar dulu ini adalah sumbu utama ya. Sumbu utama itu cuma khayalan untuk membantu proses penggambaran aja ya. Kemudian kalau lensa cembung seperti tadi, misalkan di sini positif, tanda positif itu artinya fokusnya bernilai positif. Kemudian di sini fokus ya. Ini ada fokus pertama F1, R1, ini F2, R2. Ini pusat kelengkungan. Ya, kita misalkan ada sebuah bendanya kita letakkan di sini antara fokus dengan jari-jari kelengkungan. Misalkan di sini ini benda sebuah ini ya, anak atas ini benda. Oke, benda ini memiliki jarak terhadap lensa yang disebut sebagai S, jarak benda. Oke, bagaimana penggambaran bayangannya? Yang pertama kita gunakan sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Jadi digambarkan seperti ini. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini ya. Sejajar sumbu utama. Oke, terjadi perpotongan di sini ya. Sini perpotongannya, kemudian kita gambarkan bayangannya. Nah, ternyata bayangannya terbalik. Ya, perpotongannya di sini, ini titiknya, jadi dia terbalik. Oke, sifat bayangannya yang terbentuk adalah sifat bayangan yang terbentuk adalah, nah ini bayangannya berada di belakang ya. Ini jadi tempat benda berada itu namanya bagian depan cermin, depan lensa maaf. Sedangkan yang di sini berarti bagian belakangnya. Nah, si bayangan berada di belakang lensa sehingga sifatnya nyata. Jadi kalau bayangan berada di belakang lensa itu sifatnya nyata, terbalik ya, posisinya terbalik, kemudian dari ukuran segini jadi segini, berarti dia keadaannya diperbesar, nyata terbalik diperbesar gitu ya. Nah ini tadi benda ya, dari benda ke lensa S, dari lensa ke bayangan ya, ini namanya S aksen atau S aksen ya. Oke, hubungannya tadi sudah dijelaskan sama seperti pada cermin ya. Hubungan jarak benda, jarak bayangan dengan fokus separ F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya, ini menyatakan hubungan antara fokus, jarak benda, jarak bayangan. Kemudian yang berikutnya mengenai perbesaran bayangan M sama dengan S aksen per S atau H aksen per H ya, ditandai mutlak ya. Nah ini ya persamaannya. Kemudian ini sudah didapatkan pada lensa cembung.
Sekarang kita tuliskan bagaimana pembentukan bayangan, contohnya di lensa cekung ya, pada lensa cekung. Lensa cekung. Nah, kalau lensa cekung ini fokusnya negatif ya. Kalau ini kan tadi fokusnya positif, yang ini fokusnya negatif. Atau biasa disebut sebagai lensa divergen. Kalau yang ini konvergen. Sifatnya konvergen. Kalau yang ini divergen. Oke. Biasa gambarkan dulu sumber utama. Kemudian ini lensanya negatif ya. Ini fokus F1, R1, F2, R2 ya. Nah, kalau lensa tembus cahaya ya, jadi fokusnya ada dua. Kemudian, ini bendanya sekarang kalau pada lensa cekung kita misalkan di antara fokus dengan lensa ya, berarti di depan di antara fokus dan lensa. Oke, ini bendanya. Nah, bagaimana nanti hasil bayangannya ya? Ini benda antara fokus dengan lensa. Oke, yang pertama tadi kalau pada lensa cekung sinar datang sejajar sumber utama itu akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Jadi gambarnya begini, seolah-olah dari titik fokus. Akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Sama ya. Pertama. Terus yang kedua, kalau mau dari titik fokus nggak nyangka ya, jadi kita gunakan sinar istimewa ketiga, yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan, kan kita teruskan. Seperti ini. Ya, gambarkan dulu. Gambarkan dulu ini sumber utama ya. Ini apa nih sumber utama? Kemudian ini lensanya. Oke, seperti ini ya. Kalau mau digambarkan boleh pakai yang di konkav, fokusnya bendanya kita letakkan di sini, di belakang aja ya, ini benda. Oke, ini benda di belakang R1. Nah, ini kita terapkan sinar datang sejajar sumber utama, itu akan dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus. Jadi ini ya, melalui titik fokus seolah-olah, jadi garis putus-putus ya, ini di sini. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Ya, seolah-olah menuju titik fokus. Akan dibiaskan sejajar sumbu sama. Jadi seperti ini. Nah, yang kedua, dari dua sinar istimewa
istimewa ini sebenarnya sudah bisa dibuat bayangannya. Jadi ini sinar biasnya. Ini sinar bias yang kedua, ini sinar bias pertama dengan kedua. Kita tarik garis putus-putus ya. Bayangan ya, sehingga sifat dari bayangan ini, sifat bayangan ini, bayangannya kan ada di depan lensa ya, sehingga sifatnya maya, tegak ya. Ini ukurannya diperkecil. Itu ya, maya, tegak, diperkecil. Bayangan itu ada nyata, ada maya. Kalau di persamaan, bayangan nyata itu dia dituliskan dengan tanda positif ya. Ini menunjukkan sifat bayangan nyata. Kalau bayangannya maya, S aksennya tandanya negatif ya. Itu dia maya. Oke, kalau fokus juga ada dua ya tadi. Kalau yang konvergen kan positif. Ini sifatnya konvergen. Kalau fokus negatif divergen. Jarak benda sama juga ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ini jarak benda nyata, yang ini maya. Tapi jarang digunakan kalau yang maya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini hasil pembentukan bayangannya. Demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila masih banyak kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.